Indra Safri salahkan pemain usai dipermalukan Filipina. Alasan Ivar Jenner ngamuk, Denmark sempat tertunduk lesu. Penggawa Garuda Muda yang tampil buruk lawan Filipina. Sejarah terburuk Garuda Muda usai dihajar Filipina. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Indra Safri salahkan pemain usai dipermalukan Filipina. Dalam dunia sepak bola, tak ada momen yang lebih panas dari ketika pelatih mulai mengarahkan sorotan ke pemainnya sendiri. Dan begitulah situasi yang melingkupi Indra Safri setelah Indonesia U22 dipermalukan Filipina di laga pembuka SEA Games 2025. Seperti mana diketahui, Garuda Muda harus menerima kekalahan 0-1 di Chiang Mai, hasil yang lahir dari gol tunggal Auto Banatau menjelang turun minum. Momen itu menjadi pukulan telak karena terjadi akibat kelengahan defensif. Bola silang yang seharusnya mudah diprediksi justru dibiarkan melintas dan dimanfaatkan Filipina dengan sundulan akurat. Usai laga, Indra menjadi pusat perhatian setelah ia disebut menilai langsung bahwa para pemain tidak menjalankan apa yang sudah dilatih. Dalam konferensi pers, ia menegaskan bahwa penurunan konsentrasi dan ketidakpatuhan terhadap instruksi menjadi faktor utama runtuhnya ritme permainan. Bola throw in dan berarti para pemain tidak sesuai apa yang kemarin kita latihan. Nada evaluasinya menggambarkan bahwa kesalahan tersebut bukan sekedar momen apes, tetapi kegagalan eksekusi. Paruh kedua menunjukkan dominasi Indonesia dengan pergantian pemain dan perubahan formasi yang membuat alur serangan lebih hidup. Namun, peluang demi peluang tetap gagal dikonversi, memperkuat narasi bahwa masalah bukan hanya taktik, tetapi ketajaman dan ketenangan. Meski kalah, peluang semifinal masih terbuka, asal Indonesia menang besar atas Myanmar dan berharap Malaysia serta Vietnam tidak bermain imbang. Jika keduanya berbagi poin, perjalanan Garuda Muda selesai seketika. Kini, tekanan mengarah balik ke ruang ganti. Kritik Indra bukan sekedar evaluasi, tetapi tantangan terbuka. Apakah para pemain siap membuktikan diri setelah teguran keras dari pelatih mereka? Penggawa Garuda Muda yang tampil buruk lawan Filipina. Satu, Mauro Zylstra. Sebagai penyerang muda yang dipercaya turun sejak menit awal, Mauro sebenarnya membawa ekspektasi besar karena Indonesia punya banyak opsi di lini depan. Namun, sepanjang pertandingan, ritmenya tak kunjung terbentuk. Ia lebih sering terisolasi, jarang mendapat suplai bola matang, dan minim terlibat dalam progresi serangan. Ketika mencoba menjadi pemantul, Mauro beberapa kali kalah duel dan kehilangan bola dari bek Filipina yang bermain agresif. Kondisi ini membuat lini depan Indonesia terasa tumpul karena tidak memiliki titik pemantik serangan yang konsisten. 2. Raka Cahyana. Beroperasi sebagai wingback kanan, Raka tampil di bawah standar yang diharapkan. Alur serangan dari sisi kanan kerap terhenti karena kolaborasinya dengan Rehan Hanan belum menemukan sinkronisasi terbaik. Build up Indonesia lewat area tersebut pun terasa stagnan. Pada babak kedua, Indra Safri memilih menarik Raka dan memasukkan Robby Darwish. Pergantian itu sedikit menstabilkan pergerakan kanan Indonesia, namun performa Raka tetap menjadi catatan karena kontribusinya dianggap belum memberi dampak berarti. 3. Rahmat Arjuna. Masuk sejak awal babak kedua, Arjuna diharapkan bisa menghidupkan tempo dan menambah ketajaman serangan. Sayangnya, winger Bali United tersebut belum mampu memberi ancaman berarti. Ia gagal memaksimalkan satu peluang besar dan terlihat kurang tajam dalam transisi menyerang. Sementara itu, Tony Firmansyah yang masuk bersamaan tampil lebih progresif. Absennya agresivitas khas Arjuna membuatnya masuk daftar pemain yang tampil kurang maksimal. Alasan Ivar Jenner ngamuk, Denmark sampai tertunduk lesu. Timnas U22 Indonesia memulai SEA Games 2025 dengan hasil yang mengecewakan. Dan kekalahan ini membuat Ivar Jenner serta Denmark tampak tertunduk lesu.
Seperti mana diketahui, SEA Games 2025 dimulai dengan mimpi buruk untuk timnas U22 Indonesia. Garuda Muda dipaksa menyerah 0-1 dari Filipina di laga pembuka grup C kemarin. Segala upaya PSSI untuk menyiapkan tim, mulai menghentikan kompetisi lokal, jeda internasional khusus, hingga pemanggilan pemain diaspora, tak cukup menghindarkan kekalahan. 3 pemain naturalisasi dari Belanda, Deonmark, Mauro Zylstra, dan Kapten Ivar Jenner seharusnya menjadi pilar utama. Namun, malam itu, Ivar Jenner terlihat paling emosional. Ia marah besar saat hasil kekalahan diumumkan, sampai-sampai membanting botol di pinggir lapangan. Jenner kecewa karena ia rela mengorbankan menit bermain reguler di Jong FC Utrecht demi SEA Games, tapi performa tim tidak sebanding dengan pengorbanannya. Deonmark, di sisi lain, tampak tertunduk lesu, menanggung malu atas hasil buruk yang tidak bisa diubah. Statistik pertandingan pun memprihatinkan. Dari 482 umpan, hanya 386 yang berhasil diselesaikan, sementara dari 14 tembakan, cuma 3 tepat sasaran. Komentator menyoroti lambannya tempo permainan, kurangnya urgensi, dan sering kalah duel dengan Filipina. Beberapa pemain seperti Rahmat Arjuna dan Rafael Struijk juga gagal memaksimalkan peluang emas, memperparah frustasi Jenner. Pelatih Indra Safri mengakui situasi sulit ini, menegaskan bahwa meski kritik publik bebas, tanggung jawab tetap ada untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya. Kemenangan besar melawan Myanmar jadi harga mati bagi Garuda Muda untuk menjaga peluang lolos ke semifinal SEA Games 2025 sambil berharap para pemain segera bangkit dari kegagalan awal ini. Sejarah terburuk Garuda Muda usai dihajar Filipina. Sejak peluit pertama, tanda-tanda hari buruk Garuda Muda sudah terlihat. Timnas Indonesia U23 kembali menelan pil pahit di SEA Games 2025. Garuda Muda kalah 0-1 dari Filipina dalam laga grup C di Stadion 700th Anniversary Chiang Mai. Hal ini sekaligus menorehkan babak baru dalam catatan buruk Indonesia di laga pembuka turnamen multi-event Asia Tenggara ini. Perlu diketahui, gol tunggal Auto Banatau menjadi pembeda sekaligus menorehkan sejarah buruk baru bagi Indonesia. Kekalahan ini seolah mengulang memori kelam 30 tahun silam. Pada SEA Games 1995 yang juga digelar di Thailand, Indonesia menyerah 1-2 dari tuan rumah di laga pembuka dan gagal lolos ke semifinal, hanya menempati posisi runner-up grup A di bawah Thailand dan Vietnam. Kini, Garuda Muda kembali terpeleset di pertandingan pertama dan nasib mereka untuk melaju ke semifinal tidak sepenuhnya ada di tangan sendiri. Segalanya akan ditentukan pada Kamis saat Vietnam menghadapi Malaysia di Stadion Raja Mangala, Bangkok. Jika laga itu berakhir imbang, duel Indonesia kontra Myanmar pada Jumat bisa kehilangan makna. Indonesia dipastikan tersingkir sebelum turun ke lapangan. Menariknya, kekalahan pada laga pembuka bukan fenomena baru. Catatan serupa pernah terjadi pada SEA Games 1983 dan 1985. Setelah 1995, Indonesia berhasil menghindari kekalahan awal fase grup hingga akhirnya tren positif itu runtuh tahun ini. Hasil 0-1 dari Filipina bukan sekedar kekalahan biasa. Ini seperti lembaran lama yang kembali terbuka, mengingatkan publik bahwa sejarah pahit memang bisa terulang. Garuda Muda kini harus berjuang ekstra keras, memaksimalkan setiap peluang, dan berharap keberuntungan berpihak agar bayang-bayang 30 tahun lalu tidak menjadi kenyataan.